Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp guys. Sekarang kita ada Maulid Nabi di Masjid Iman. Mari kita mendengar ceramah di Masjid Iman tentang Maulid Nabi. Anak-anak kami, anak-anak terbaik. Yang pertama, seperti mana biasa, nanti Bapak Ibu, yang pertama, siapa anak-anak kami nanti yang tertib duduknya, ya, yang tertib. Kalau untuk di depan, apa-apa yang menilai. Tapi kalau untuk yang belakang, tentu ibu-ibu yang menilai. Kita tengok siapa yang paling bagus duduknya, siapa yang paling rapi duduknya. Didengarkan yang Ustaz menyampaikan tausiah, insyaallah ada hadiah. Ada hadiah. Baik, dengan anak Ustaz yang belakang, apa yang belakang? Yang kedua yaitu seperti mana biasa ada pertanyaan. Nanti nilai pertanyaan itu ada kelasnya. Ada pertanyaan sulit, sedang, dan tidak sulit. Jadi sesuai, kalau dia sulit bisa jadi nanti hadiahnya satu pertanyaan itu 50.000. Yang penting anak-anak apa? Dengarkan Ustaz itu menyampaikan tausiah. Jangan lakukan kegiatan hal-hal yang tidak baik. Duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tsumma qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih sehat walafiat. Sejak bangun pagi sampai detik ini sudah banyak kegiatan yang kita lakukan. Bahkan kita mampu mengalahkan kesibukan kita. Kita sengaja datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib secara berjamaah dan diikuti mendengarkan tausiah pada malam hari ini sebagaimana kajian mingguannya. Tapi ada istimewanya. Malam ini ada istimewanya. Berupa hadiah, berupa makanan, berupa oleh-oleh barangkali Pak ya. Jadi istimewa malam ini karena juga kita adakan kegiatan ini malam yang istimewa. Salawat salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, istimewa kepada anak-anak bapak yang hadir. Tadi sudah diberikan peraturannya. Tinggal lagi menilai, mengurangi, dan memperhatikan juga memutuskan siapa nanti yang terbaik di antara anak-anak bapak sesuai dengan aturan yang disampaikan tadi. Malam ini sesuai dengan permintaan bahwa kita akan menyampaikan tausiah persoalan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terima WA dari pengurus bahwa malam ini memang istimewa karena bertepatan kalendernya yang merah Pak ya. Kalendernya yang merah. Tapi kalau liburannya kalender yang merah liburnya besok, aneh Bu ya. Jadi kalendernya 19 Oktober 2021. Kalau kita tengok di situ dimerahkan karena bersamaan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah.
Karena suasana Bapak Ibu kondisi belakangan ini, maka libur ASN-nya dimundurkan. Ya besok. Jadi tidak jadi hari ini. Tapi untuk Natalan 25 Desember tetap dan di Agiah Jatah Sahagi tanggal 24. Bapak Ibu para jamaah Jumat Sabtu Minggu 3 hari Pak. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita umat Islam ada yang istiqomah. Ya, rupanya masjid musola perkantoran SD juga tidak mau kalah, mesti hari ini juga dilakukan. Makanya Bapak Ibu disampaikan usia tadi ya Pak, seperti tadi ya, siapa yang mau bertahan nanti dikasih nasi. Di awal tadi saya masuk sampaikan, selepas ini ada yang minta di Matuair untuk memperingati Maulid Nabi juga, sudah sholat Isya. Jadi saya bilang besok lah, tidak bisa harus ini juga. Tidak bisa Pak, ambil pada besok, harus ini juga. Oke lah, kalau gitu memapadang dulu tadi ke pengurus. Mohon izin Pak, untuk nanti berjamaah di sini lagi Pak. Jadi kalau dapat nanti di jalan lagi. Jadi untuk itu tidak bersama nanti, maka saya relakan Pak. Saya ikhlaskan namanya tadi nasi itu tidak masalah. Karena yang bertahan yang dapat Pak. Jadi kalau tidak bertahan itu tidak dapat. Baik, anak-anak Bapak semua yang hadir. Karena tadi ada pertanyaan, silakan catat kalau penting nanti akan ditanya balik apa yang adik-adik, anak-anak Bapak dengarkan dari tausiah ini. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, perlukah diperingati? Nah, ini masalahnya Pak. Jawabannya bagi kita hari ini adalah perlu. Kenapa perlu Bapak Ibu? Jawabannya bagi yang melakukan, ya, jangan seperti mahasiswa Pak, ada ditunggu lita. Pengurus sudah menyampaikan surat mengundang ustaz, menyediakan snacknya sudah dimusyawarahkan. Tiba-tiba Garin dengan enteng membilang, Pak, Maulid itu bid'ah Pak. Kecil pengurus Pak, uang malam ini Pak yang resikonya. Bapak Ibu, jadi bagi kita yang melakukan seperti ini, maka pentingkah itu perlu? Kenapa perlu Bapak Ibu? Nah ini jawabnya. Kenapa penting diperingati Maulid Rasul? Jawaban bagi yang memperingatinya adalah untuk mengembalikan ke jalan Rasul. Nah, perlu dikembalikan ke jalan Rasulullah SAW. Apa dasarnya Bapak Ibu? Dasarnya surat Az-Zariyat ayat 57. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Dan peringatilah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ada apa juga? Ada apa dengan orang beriman? Ada apa dengan kita Bapak Ibu mesti diperingati? Maka tadi jawabannya, kenapa kita memperingatinya? Jawabannya apa? Mengembalikan kepada jalan Rasul. Kenapa rupanya manusia Bapak Ibu? Ternyata manusia itu, walaupun dia orang Islam Bapak Ibu, adakah umat Islam yang mencuri? Ada? Ada tidak? Ada. Dia beragama Islam tapi dia mencuri. Adakah orang Islam yang berzina? Ada. Adakah orang Islam yang korupsi? Ada. Adakah orang Islam yang membunuh? Ada banyak. Bapak Ibu, maka perlu diingatkan karena manusia itu memiliki dua sifat. Pertama, ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai. Yang kedua nisyan. Nisyan artinya lupa. Nah, itu sifat kita Bapak Ibu. Sering lalai dan sering lupa. Maka perlu diperingati agar kembali kepada jalan Rasul. Yang berzina kembali bertaubat. Yang merampok tidak merampok lagi. Yang mencuri, yang korupsi kembali kepada jalan Rasul. Dan juga yang berzina tidak lagi berzina, kembali kepada jalan Rasul. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, makanya disebut dengan maulid. Kalau di Piaman mulut Pak ya, mulut atau maulid? Mulut. Kalau mulut itu makan saja Pak, tidak mengaji Pak. Dari awal disediakan mulut Nabi. Mulut Pak tahu ada makan. Sudah ada makan apa? Alhamdulillah. Beko makan. Jadi mulut ya, maulid. Kalimatnya adalah maulid.
Maulid itu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada apa rupanya dengan Nabi? Bapak Ibu, di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 tadi kita bacakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad itu diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebelum sampai ke sana Bapak Ibu, tentu kita tengok anak-anak Bapak nih. Anak Bapak nih, tanggal berapakah Nabi Muhammad dilahirkan? Nah, tanggal 19, hari ini 19. Nah, tanggal berapa? 12 Rabiul tahun 571 Masehi. Sekarang tahun berapa Masehinya? 2021. Baik, yang kencang matematikanya. Coba kurang ini. 2021 dikurang 571 berapa? Yuk, matematik. Matematika. Berapa? 2021 dikurang 571. Berapa ribu banyak? Nah, 1041. 1000? 1401. Yang lain? Macet dikit kalkulatornya. 2021 dikurang 571. Berapa? Gak ada di matematikanya. 1450 tahun yang lalu. Bagus, luar biasa. Matematikanya hebat. Pasti orang yang pintar matematik. Bapak Ibu, 1450 tahun yang lalu Nabi Muhammad dilahirkan. Ayo, nah Bapak, supaya kenal dengan Nabi Muhammad, siapa nama ayahnya? Abdullah ibunya, Aminah pamannya, kakeknya. Di mana dilahirkan? Di Makkah. Tanggal 12. Lalu orang kini membuat istilah-istilah. Ada apa dengan angka 12? Katanya dalam jawabannya WA-nya, Facebooknya, saya baru tahu dengan angka 12. Emang kenapa angka 12 Bapak Ibu? Rupanya angka 12 Nabi dilahirkan tanggal 12. Dalam setahun berapa bulan? 12 bulan. Makanya pengurus minta ini nanti judulnya ciri-ciri Nabi Muhammad. Ini dasarnya surat Al-Fat ayat 9. Muhammadur Rasulullah. Berapa hurufnya Bapak Ibu? 12. Rupanya hurufnya 12. 12. La ilaha illallah. Berapa hurufnya? 12. 12. La ilaha illallah 12. Muhammadur Rasulullah 12. Abu Bakar 12. Utsman bin Affan 12. Sudah sampai ke situ gitu orang. Entah apa kaitannya Allah. Tapi itulah yang disampaikan. Angka 12. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, tanggal 12 dilahirkan Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 Masehi. Untuk apa dilahirkan Nabi Muhammad? Menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam. Baik, anak-anak Bapak, maka ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ketika itu disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Jahiliyah. Apa jahil artinya jahil? Jahil artinya Kesulitan. Ini mungkin Bapak Ibu, karena kalau di pesantren diajarkan sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang wajib bagi Rasul. Nah, gitu ya. Maka disebut dengan aqaid yang 50. 20 untuk yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus, 41. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, dan 1 yang jaiz, menjadi 50 aqaid. Maka sifat jahil adalah sifat yang mustahil bagi Rasul. Lawannya adalah sidik, benar. Lawannya bodoh. Nah, gitu ya. Disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Nah, ini coba dicatat. Boleh nanti dicatat ditanyanya. Kenapa disebut dengan zaman jahiliyah?
Itu lagi ya. Kenapa disebut dengan zaman jahiliyah, zaman penuh dengan kebodohan? Zaman penjajah. Padahal mereka tidak bodoh, mereka pintar. Tapi disebut dengan zaman jahiliyah. Ada 3 alasan yang kita sebut mereka jahil, mereka bodoh karena 3 hal alasannya. Pertama, kenapa disebut dengan bodoh Bapak Ibu? Zaman jahiliyah. Pertama, mereka tidak berakhlak. Tidak ada akhlaknya Bapak Ibu. Maka kalau ditengok hadis-hadis terkait dengan Maulid Nabi, salah satu hadisnya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti ada juga akhlak mereka, tetapi belum sempurna. Ada akhlak mereka orang jahiliyah, Pak. Apa akhlak mereka ini? Kalau datang tamu ke rumah mereka Bapak Ibu, 3 hari 3 malam tidak ditanya, diberikan fasilitas, diberikan makan, tempat tidur 3 hari 3 malam. Itu akhlak orang jahiliyah, memuliakan tamu. Bapak Ibu, saya merasakan itu tahun 2015. Kita pergi ke Jakarta, sampai di sana ada non muslim. Memang dia sosialnya luar biasa. Siapa yang datang ke sana disediakan rumah, disediakan makan dan lain sebagainya, bebas selama 3 hari 3 malam. Padahal dia bukan umat Islam, non muslim, tapi begitulah dia diajarkan. Maka ketika itu sudah ada akhlak mereka, tapi belum sempurna. Maka mereka disebut dengan tidak berakhlak Bapak Ibu. Dasarnya apa? Surat disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan surat An-Nahl ayat 58. Apa bunyinya Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan. Apabila diberikan kepada mereka kabar gembira terkait dengan kelahiran siapa Pak? Anak perempuan. Kalau lahir beranak mereka itu anak perempuan, maka berubah wajah mereka hitam, berubah hitam murah. Kenapa Bapak Ibu? Malu semalu-malunya kalau lahir seorang perempuan. Kalau di Minang bahagia gitu Pak. Lahir Sanang. Sanang gitu Pak ya. Kalau lahir anak perempuan Sanang di Minang Pak. Tapi kalau di kampung Ambo Bapak Ibu Sumatera Utara, laki-laki yang Sanang apa? Nah gitu. Karena patriliar ya. Kalau sini patriliar. Jadi kalau di sini keturunan dari pihak ibu. Kalau tidak ada Bapak Ibu di Minang ya. Anaknya 10, anaknya 5, tidak ada yang lahir seorang pun manusia. Kira-kira jawab ibu. Itu anak orang adalah tidak ada nama siko. Ya Bu ya, lahir anak orang. Karena adalah kadang pemilih lahir orang. Tapi kalau di siko ada punya laki-laki anak perempuan, baru anak awak. Nanti pemilih laki-laki, maka di rumah. Bapak Ibu. Dengan demikian Rasulullah disampaikan di sini dilahirkan, maka terpeliharalah wanita-wanita hari ini, maka hiduplah bisa jadi anggota DPR Pak, bahkan pimpinannya oleh perempuan, bisa jadi bupati Pak, sama derajatnya dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan sepertinya Bapak Ibu. Jadi diangkat derajat wanita. Yang kedua, apa yang kedua disebut mereka jahiliyah? Alasan yang kedua adalah mereka bertuhan tidak benar. Bertuhan tidak benar. Kenapa? Rupanya mereka pada masa itu adalah menyembah patung berhala. Karena tidak ada patung berhala yang ditentukan oleh ibu. Tapi oleh Rasul Ridho menyampaikan kepada kita dalam tafsirnya, berhala sesungguhnya adalah apa itu berhala sekarang? Berhala modern. Gerhana modern adalah sesuatu yang dapat menghalangi kamu untuk beribadah. Jujur anak Bapak, apa yang menghalangi kamu bisa sholat zuhur, subuh, asar, maghrib? Betul. HP Bapak Ibu. Lalu musang muncul apa pengecean. Sholat lah, sholat. Lalu dia sholat ya, asik main HP. Iya Pak. Tidak sia-sia Pak zaman ini. Maka disampaikan, anak sekarang Tuhannya adalah, patungnya adalah HP. Kenapa? Rasulullah menyampaikan tadi sesuatu yang menghalangi kamu beribadah kepada Allah. Menghalangi ibadah nggak tahu? Iya. Bapak Ibu sekarang
Maka mereka beragama tidak benar karena syirik. Syirik itu adalah menduakan Allah, termasuk rahasia. Jangan tanya kalau puasa Senin Kamis, mana yang dipilih? Kerja di bank atau tukang bank? Kerja di bank. Hah? Kedua-dua coba. Kok dapat ya? Kedua-duanya, kok dapat kedua-duanya? Kalau ibu? Kerja di bank. Kerja di bank. Kadang sekarang kerja di bank itu ada duit abang saya, tak ada duit abang mana ya? Abang kita tak. Kalau tak ada duit, maka semuanya adalah urusannya duit. Ya Bapak Ibu. Maka mereka beragama tidak benar. Kira-kira nanti aku baru nengok Pak Haji. Ada balihonya di sini ya. Baru nengok itu baliho. Kalau dia pergi maraton 50 km mampu. Sementara ke masjid 100 meter tidak mampu. Artinya Bapak Ibu, PT banyak, ya kan? Kemana-mana bisa Pak. Apa keinginannya bisa? Tapi ke masjid Pak. Kira-kira sanggup tak Bu? Menyuruh menantu yang tak pernah sholat kemari Bu? Ya. Ada. PT banyak, juga diusir. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang mereka beragama tidak benar. Maka hari ini Bapak Ibu mesti beragama dengan yang benar. Nanti kita sampaikan fenomena hari ini. Yang ketiga, mereka tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Anak-anak Bapak percaya tak kehidupan akhirat? Percaya? Maka disebut dalam rukun iman. Coba sebut. Rukun iman ada 6 macam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kepada hari kiamat. Setelah kiamat, anak Bapak, betul tuh namanya. Jadi yang kita alami, nanti alam ini ada 4. Pertama alam rahim. Sudah pernah masuk alam rahim? Udah makanya kok belum? Berarti dari bangku keluarnya ini. Kalau belum pernah alam rahim, dari bangku keluarnya. Kalau tidak, balik undang orang tadi. Jadi semuanya melalui alam rahim ibu masing-masing. Yang kedua alam dunia. Di mana alam dunia? Sekarang. Yang ketiga alam kubur. Ada yang sudah pernah rekreasi ke alam kubur? Ada yang sudah balik dari sana? Belum ada ya, belum kita rasakan. Yang keempat alam akhir. Maka orang kafir tidak akan percaya dengan kehidupan akhirat. Waqalu aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman aidna lababangsun. Orang-orang kafir berkata, apabila kami nanti telah mati dan sudah menjadi tulang belulang, maka tidak akan mungkin dibangkitkan kembali. Artinya apa? Mereka tidak percaya terhadap kehidupan akhirat. Bapak Ibu, itulah mereka disebut 3 hal mereka jahil bodoh. Tetapi yang dimintakan oleh pengurus, kalau ia memang kita umat Nabi Muhammad, apa ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang setia? Bapak Ibu, makanya dalam surat Al-Ahzab disampaikan kepada kita ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Nabi itu contoh suri tauladan yang baik. Apa makna yang bisa kita sebut di sini Pak? Pertama kalimat laqad. Sungguh sebenarnya Bapak Ibu, dalam diri Nabi itu ada contoh suri tauladan yang baik. Yang kedua, tidak semua umat Islam menjadikan Nabi sebagai contoh suri tauladan. Benar Bapak Ibu? Benar? Benar. Kenapa? Karena disampaikan, ditanya Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Nabi itu yakni Al-Quran. Apakah semuanya berakhlak dengan Al-Quran? Tidak. Ternyata ada tadi mencuri, ada pemabuk, ada perampok, ada pezina. Dia Islam Pak. Maka tidak semuanya. Maka ingin dikembalikan ke jalan Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu, ciri-ciri umat Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ini yang disebut dalam surah Al-Fat yang diminta pengurus dalam baliho yang ada di Facebooknya, di WA-nya. Ciri-ciri umat Nabi Muhammad
Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Bapak Ibu para jamaah, apa yang terjadi kan? Di Solo Selatan ada sebuah masjid jamaahnya di sana. Ternyata dia kembangkan aliran sesat. Nama alirannya itu adalah aliran lindungi kehidupan. Bukan, kan? Ada dana ceritanya tanggal 8 Juni 2021. Berarti kira-kira berapa bulan yang lalu tuh? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan yang lalu Pak. Terjadi di Solo Selatan aliran sesat bernama Lindungi Kehidupan dengan ajaran sholat itu hanya 1 kali seumur hidup. Bagaimana Pak? Yang kedua, kalau mau berobat, awak berobat Bapak Ibu, dibayar antara 2 juta sampai 5 juta. Itu bayarannya Pak. Jadi kalau mau sehat katanya cara berobatnya 2 juta sampai 5 juta bayar. Akhirnya diselidiki, sekarang sudah dikejar, sudah diselesaikan masalah itu Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau anak-anak kita tidak pernah mengaji, tidak pernah belajar di TPQ, tidak tahu dengan siapa nabinya, tidak tahu dengan siapa imamnya, nanti dibawa orang Pak. Rata-rata mereka yang ikut itu adalah orang yang tidak berpendidikan. Apakah benar engkau yang membunuh? Dengan lantang dia jawab, iya benar, saya yang membunuh dia. Kalau boleh tahu, apa alasannya kamu membunuh? Begini Pak Hakim, saya membunuh dia karena saya tidak tahan dan emosi marah keluar. Gara-gara apa? Yang saya bunuh ini adalah mencaci maki Nabi Muhammad, mencaci maki Rasulullah, Nabi saya. Maka demi Allah saya bersaksi, saya bunuh dia karena saya tidak mau Nabi saya dicaci. Bapak Ibu, lalu Pak Hakim bertanya, Allah boleh tahu wahai pemuda, tangan mana yang membunuh itu? Tangan kanan ini Pak Hakim. Ditunjuknya tangan kanan. Pak Hakim turun dari kursinya, dia temui pemuda tadi. Dia cium tangan itu yang dijadikan untuk membunuhnya. Kata Pak Hakim, inilah tangan yang membuat dia nanti masuk surga. Amin. Amin. Saya saat ini juga detiknya saya mengundurkan diri dari hakim. Saya lebih cinta kepada agama saya dan Nabi saya. Demi Allah katanya, saya mundur dari jabatan hakim. Dan saya tidak mampu memutuskan perkara ini karena saya lebih cinta kepada Nabi dan agama saya. Amin. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Pertanyaannya, adakah hari ini yang seperti ini? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Adakah hakim yang mau meletakkan jabatannya gara-gara mencaci membunuh itu Pak? Saya tadi Pak siang saya sampaikan di sana Pak, di Padang Baru, seorang bapak dikejarnya saya Pak. Saya terkejut. Saya terkejut Pak, dikejarnya saya siang tadi. Saya ceramah, saya sampaikan yang satu ini, dikejarnya Pak. Stop, sini dulu. Wah, saya tengok, jadi besar juga orangnya Pak. Hah, ada apa Pak? Wah, terasa kali Bapak Ustaz, kata beliau. Alhamdulillah Pak, saya hanya menyampaikan apa adanya. Kata beliau, dibawalah kondisi hari ini. Saya hanya bilang Pak, ini dolar ini bukan di Indonesia. Bapak Ibu berjamaah yang dimuliakan Allah. Bukti cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang kita Pak, apa bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Pak Ibu, kalau ia betul-betul kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka bukti cinta kita yang pertama, hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Semoga kecintaan kita kepada Rasulullah dibanding yang lainnya lebih daripada segalanya. Ini adalah menandakan sunnah Rasul. Ini adalah menandakan kita umat yang luar biasa. Karena kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak pernah langsung bertemu dengan Rasulullah, tapi kita hanya mengimani berdasarkan yang kita baca, yang kita dengar. Maka kita betapa rindunya. Maka ketika itu lahir disebutlah lagu-lagu Qama'al Badru dan lain sebagainya. Bapak Ibu, maka yang kita lakukan adalah perbanyak sholawat kepada Nabi. Kalau memang cinta kepada Rasulullah, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka yakinkanlah Bapak Ibu, Nabi Muhammad adalah disebut dengan khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi sebelum sesudah dia. Walaupun belakangan ini banyak yang mengaku Nabi, Bapak Ibu, banyak yang mengaku Nabi dan Rasul. Oleh karena itu tetap satu akidah,
khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Maka salah satunya adalah tegas terhadap orang-orang kafir, asyidda'u 'alal kufar dan ruhama'u bainahum, dan juga berkasih sayang di antara mereka. Hari ini kasih sayang itu yang kita Bapak Ibu. Dan juga yang ketiga cirinya tadi disebutkan, dari mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yakni min athari sujud, memperbanyak bekas sujud dalam artian menjalankan sunnah Rasul. Dengan demikian sholat jamaah adalah merupakan sunnah Rasul. Mari kita seperti yang dihimbau yang di pintu tadi itu. Dia bisa maraton 50 kilo tapi 100 meter tak mampu kakinya ke masjid. Akhirnya dibawa, apakah mesti dibawa dengan keranda? Sama ada orang Bapak Ibu tidak pernah ke masjid kita ini, maka suatu saat dia akan dibawa, kita sholatkan di depan imam. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang saya sampaikan pada malam hari ini. Karena kondisi tadi, mohon maaf Pak Haji, ya memang kebutuhan umat. Ya, tidak disangka saya bertahan untuk besok, tapi dia minta juga begini Pak. Jadi untuk itu yang dapat Bapak sampaikan, kenapa kita memperingati Maulid Nabi, itu tadi alasannya, kenapa mereka disebut dengan jahiliyah, dan bagaimana ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu, dan juga bagaimana sikap kita dalam hal memperingati Maulid Nabi ini. Dengan tiga tadi, pertama menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupan, yang kedua memperbanyak sholawat, yang ketiga menjadikan Nabi sebagai contoh suri tauladan yang baik. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf di atas segala kekurangan, atas penyampaian yang kurang tepat, kurang pas. Mengingat waktu juga Pak, orang azan tak boleh berjalan-jalan Pak. Ya Pak, orang azan tak boleh jalan, harus kakak di situ. Nah, maka mohon izin Pak, masih mau ke Matraya Bapak Ibu. Saya izin Bapak Ibu. Boleh. Demikian sajalah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Billahi bisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.